Apa itu bayi tabung dan bagaimana hukumnya? Mari kita simak video yang akan menambah pengetahuanmu. Salah satu kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga adalah memiliki anak sesuai dengan keinginan. Namun, tidak semua pasangan dapat memiliki anak sesuai keinginan mereka. Sebagai hasilnya, keluarga tersebut mungkin mencari beberapa alternatif, seperti 1. Menerima kenyataan, 2. Adopsi, 3. Perceraian, 4. Poligami, 5. Inseminasi buatan. Bayi tabung atau IVF merupakan salah satu prosedur untuk membantu pasangan memiliki keturunan. Jadi prosedur pembuahan ini dilakukan pengambilan sel telur dan sperma yang dilakukan di luar, baru kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam rahim. Beberapa prosedur bayi tabung. 1. Induksi ovulasi. 2. Ovum pick up, pengambilan sel ovum. 3. Pengambilan sperma lalu dilakukan pembuahan di luar. Setelah itu embrio yang berhasil dilakukan transfer ke dalam rahim yang disebut dengan embrio transfer. Lalu, bagaimana hukum dari bayi tabung? Inseminasi buatan atau bayi tabung diperbolehkan dalam ajaran Islam jika perpaduan sperma dengan ovum berasal dari suami istri yang sah. Upaya semacam itu sama sekali tidak melanggar larangan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pasangan suami istri yang menginginkan anak. Jadi sifatnya hanya menghilangkan kesulitan, yang sebenarnya dibolehkan dalam ajaran Islam. Sebaliknya kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan atau ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina, prostitusi, dan sebagai akibat hukumnya anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Pembaharuan hukum Islam tentang bayi tabung merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai metode. Antara lain, 1. Ijtihad. Para ulama menggunakan metode ijtihad untuk menafsirkan teks-teks syariah dan menemukan hukum yang sesuai dengan konteks zaman modern. Dalam kasus bayi tabung, para ulama mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tujuan teknologi bayi tabung, manfaat dan risikonya, serta dampaknya terhadap nilai-nilai Islam. 2. Ijma, kesepakatan ulama. Para ulama dari berbagai mazhab dan aliran pemikiran Islam berkumpul untuk membahas dan mencapai kesepakatan tentang hukum bayi tabung. Ijma dianggap sebagai sumber hukum yang otoritatif dalam Islam, dan kesepakatan para ulama tentang suatu masalah biasanya diterima oleh mayoritas umat Islam. 3. Qiyas, analogi. Para ulama menggunakan metode qiyas untuk menyamakan hukum bayi tabung dengan kasus-kasus yang sudah ada dalam syariah. Sebagai contoh, mereka dapat menganalogikan bayi tabung dengan inseminasi buatan, yang sudah memiliki hukum yang jelas dalam Islam. 4. Maslahah, kemaslahatan. Para ulama mempertimbangkan prinsip maslahah dalam menentukan hukum bayi tabung. Maslahah berarti kemaslahatan umum umat Islam, dan hukum Islam haruslah membawa manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. 5. Maqasid al-syariah, tujuan syariah. Para ulama juga mempertimbangkan maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang universal dan abadi. Dalam kasus bayi tabung, para ulama berusaha memastikan bahwa penerapan teknologinya sesuai dengan tujuan syariah, seperti menjaga kehormatan manusia, melestarikan keturunan yang sah, dan memperkuat hubungan keluarga.